Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar teks pidato persuasif. Yang kita pelajari hari ini kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Struktur isi pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi, yaitu sebuah pendahuluan pernyataan, pendapat atau posisi orator atau orang yang berpidato. Bisa dikatakan bagian ini merupakan sebuah keberpihakan orator terhadap sebuah persoalan yang dikemukakan. Yang kedua, tahapan argumen, yaitu berupa pendapat atau serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens atau pendengar mengapa posisi itu diambil. Hal yang dilakukan agar argumen menjadi logis adalah membuktikannya dengan alasan dan bukti valid. Bisa berupa data, pendapat pakar, ataupun bukti statistik. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi, yaitu berupa simpulan yang memperkuat pandangan orator atau orang yang berpidato sebagai langkah untuk menguatkan pernyataan yang telah dikemukakan. Maka bisa dilakukan dengan nada, tinggi rendah suara, mimik, bahasa tubuh, dan juga gestur. Kelogisan dan bukti ditekankan kembali. Bila perlu ditampilkan gambar, foto, atau data pendukung. Kemudian ciri kebahasaan teks eksposisi, ya, karena teks pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Ciri yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan, merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Misalnya, kata membangun berubah menjadi pembangunan, merintis menjadi perintisan, berhasil menjadi keberhasilan. Nominalisasi berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Selain itu, berfungsi untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya, maksudnya di sini bukan aktif itu. Kita harus mendaur ulang sampah. Perhatikan kata mendaur ulang, itu kan bentuk aktif. Kemudian kalimat yang kedua, pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Nah, kata pendaur ulangan merupakan bentuk pasif. Kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif digunakan agar ungkapan atau kalimat yang diungkapkan terkesan lebih kuat dan formal. Teks ini ditulis untuk umum, seolah mewakili masyarakat atau yang berwenang, bukan ditulis dalam bentuk orang pertama, maksudnya teks pidato tadi, ya. Misalkan ada kalimat
ini harus digalakkan. Nah, situ kan mewakili pihak masyarakat atau yang berwenang, bukan bentuk orang pertama itu ya. Kemudian bahasa evaluatif juga digunakan untuk memperkuat makna bahasa. Misalnya ada kalimat hal paling penting bahwa negara, nah itu contohnya. Kemudian ada kosakata. Di dalam pidato persuasif menggunakan banyak istilah teknis, misalnya reboisasi, adaptasi, investasi, dan lainnya. Kemudian penggunaan sinonim, misalnya ada kata bisa, dapat, membutuhkan, atau memerlukan. Kemudian rantai kata yang berupa sinonim, antonim maupun kata serumpun yang berkaitan, misalnya tanah, regenerasi, sumber daya alam. Kemudian kata benda abstrak yang digunakan dalam pidato persuasif, misalnya kegembiraan, takut. Kemudian kata emotif atau kata yang melibatkan perasaan, misalnya penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali akan menghancurkan ekosistem. Kemudian penggunaan kata tugas dan konjungsi yang berfungsi menghubungkan antar teks, misalnya pertama kali, sebagai tambahan, akhirnya, karena, di pihak lain. Kemudian yang digunakan dalam pidato persuasif adalah kata tugas, menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk ya, keterpautan bentuk dan hubungan sebab akibat. Misalnya sebab, karena, maka, oleh sebab itu, oleh karena itu. Ada lagi yang digunakan adalah alasan untuk tindakan, misalnya utamanya, bagaimanapun, oleh karena itu, alasan berikutnya. Kemudian yang digunakan lagi adalah modalitas, misalnya paling banyak, paling sering, umumnya, mungkin dapat, contoh nyata. Nah, itu adalah kosakata yang sering digunakan dalam pidato persuasif. Ya, sekian pembelajaran hari ini mengenai telaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.